Aku namanya belum pernah melakukan seperti itu. Aku dipegang kupingnya, terus Lah ya. betul. Aku juga di situ udah mulai terbawa suasana karena apa ya? Kecuali kalau aku yang belum pernah, terus aku tiba-tiba IB aja gitu, nggak merasakan apa-apa, baru itu nggak normal. Karena menurut aku ini normal-normal aja. Dan akhirnya aku kayak, aduh Rasanya bang, seperti aduh apa bang, itu pertama kali? aku kayak geli anjay, aku gini-gini dalam Di hati. awal-awal geli ya? Iya, Geli gitu. geli banget kayak, aku begini, ini geli banget, geli. Bang, udah bang, jangan berisik deh. Abis itu dia bilang gitu, lampu dimatiin sama dia. Tapi walaupun lampu dimatiin, karena ada dari jendela tuh dikit, ada sinar cahaya, jadi masih kelihatan ke mukanya dia. Terus habis itu, dia punyanya agak pendek, tapi gede, lebar, tapi pendek. Ngerti kan Kak Ya, maksudnya? ngerti. Ada bulu. Ada. Hitam warnanya. Enggak hitam banget, karena kulitnya dia putih, jadi kayak warnanya tuh putih kayak hitam-hitaman gitu, bukan pink, tapi kayak hitam-hitaman gitu. Iya. Dan di situ aku pegangan spray Kak, kenceng banget, terus sama dia mulut. Tapi tangan aku posisi kayak gini megang spray. Oh, perawan mah gitu ya. Mainnya pasif ya. Gitu-gitu doang. Kayak, yaudah gue pasrah aja lah, gue pasrah. Tapi bener-bener posisinya emang agak enak. Aku yang baru pertama kali nyoba kayak gitu, kayak, ih gue kok nikmat kayak gini. Oh ini ya namanya baru kenal kayak begini. Oh akhirnya udahlah. After kayak gitu, berarti kalian canggung atau gimana? Enggak, semakin deket. Semakin deket kita kayak tiap hari kita ketemuan terus Kak, tiap hari ketemuan. Terus juga kalau dia lagi ke kantor, aku sering bikinin bekal. Aku kan lagi belajar masak juga nih. Aku bawain dia bekal. Betul. Nah, lagi asik-asiknya kita Kak. Dan kenapa aku kabur? Nah, di sini gongnya. Pas kita teleponan, itu ternyata yang angkat istrinya. Aku tanya, si Bang mana? Aku bilang gitu. Lagi di kamar mandi, kenapa emang? Zar, dia bilang gitu. Nggak apa-apa, aku bilang gitu. Oh, ya udah nanti aku suruh si abang telepon kamu lagi aja ya, Dek. Si istrinya bilang gitu ke aku. Nah, di situ aku nggak tahu chat aku nggak dihapus ternyata sama si abang ini. Dan ya udah dibaca sama istrinya ini. Karena kita sering main juga, ditambah lagi kita sering makan bareng, keluar bareng, dan itu di chat itu dijelasin. Dia manggil aku sayang. Karena kan nggak mungkin ada abang sepupu yang manggil sayang kalau nggak ada hubungan lebih. Nah, istrinya tahu. Akhirnya aku ketakutan Kak di situ. Aku kayak padahal belum dilabrak. Udah kayak ditanya gini, kamu emang ada apa kok manggil suami saya sayang dan suami saya manggil kamu sayang? Ya itu nama panggilan buat sepupu aja sih, sepupu deket. Perasaan dari kemarin kamu nggak ada manggil-manggil dia sayang deh, nggak sedekat ini juga. Dia kayak mulai curiga nih. Aku takut kejadian yang sering aku lakuin sama dia kebongkar. Dan di situ akhirnya di saat lagi acara keluarga, aku diem-diem nemuin dia nih Kak, diem-diem nemuin dia. Aku bilang, Bang, kayaknya kita nggak bisa terus-terusan kayak gini. Terus dia bilang, terus emang kenapa Dek? Aku nyaman sama Adek. Nggak usah, aku bilang gitu. Kalung pemberian dia mau aku balikin, tapi dia bilang nggak usah. Itu simpan aja buat kamu, buat kenang-kenangan. Dia bilang gitu. Kalau emang kamu mau jauh dari aku, nggak apa-apa. Aku ikhlas, dia bilang gitu. Ya terus aku ngerasa kayak aku udah hancur sama dia, kayak frustasi banget Kak. Frustasi terpuruk orang yang selama ini ngedukung aku, yang selama ini ada buat aku, ternyata dia yang hancurin diri aku sendiri. Kayak kebahagiaan yang sedikit tapi jadi hancurin. Iya. Kebahagiaan semu ya jadinya. Iya, betul. Disakitinya bertubi-tubi. Di situ aku udah mulai down lagi. Akhirnya aku memutuskan untuk cari kerja di daerah Jakarta Selatan. Yang kamu kabur itu. Betul. Dan di situ tanpa perseizinan orang tua, aku langsung lari ke Jakarta Selatan nyari kosan. Dan kebetulan juga aku kan ada teman kenalan di Jakarta Selatan, itu dia nyariin kos, aku bantu nyari. Karena aku nggak mungkin dong dari Jakarta Barat lontang-lantung tiba-tiba ke Jakarta Selatan nggak ada tempat tinggal. Apalagi ibaratnya aku jauh dari orang tua, jauh dari keluarga semuanya. Akhirnya aku tinggal lah, dapat nih kos. Iya, cuma sepetak aja sih Kak. Namanya juga baru banget lulus sekolah kan. Aku akhirnya di situ. Nah, kehidupan aku di Jakarta Selatan udah mulai normal. Udah mulai. Kamu kerja apa? Oke. Aku belum kerja di situ saat itu. Itu terus uangnya dari mana kehidupannya? Aku kenal orang. Oh, dibiayain? Iya, betul. Pacaran? Kita nggak pacaran. Dia suami orang, lebih tepatnya. Oh, kenalnya di? Kenalnya aku jadi teman aku yang di Jakarta Selatan ini nyari aku kos. Nah,
orang ini tuh punya kenalan si abang ini. Dia oknum pengacara yang terkenal, cukup terkenal. Lawyer. Siapa tuh? Ini kan kita kalangan lawyer juga. Yang pakai cincin, bukan? Oh bukan. Kalau itu aku sering ketemunya di klub. Siapa? Adalah, tapi dia masih mau lanjut ke S3-nya dia. Oh, udah tua? Umur 40 tahunan. Oh, muda dong. Iya, betul, masih muda. Udah punya istri ya? Dia awal aku kenal udah punya istri, lalu dia bercerai. Tinggalnya Dan sekarang di mana? dia di Bangka. Tapi dia punya tempat tinggal di daerah Tebet juga sih. Di daerah Tebet. Terus habis itu kita ketemunya di daerah Cibubur. Karena teman aku yang kenalin ini ada cowok. Nah, terus habis itu, oke, Zar. Nah, terus habis itu si teman aku ini sebutlah namanya KE. Ya, tadi saya pengacara kan mungkin berada lah, punya mobil, punya rumah, tajir. Awalnya aku kenal orangnya pelit banget. Selicik-licik kayak aku aja buat ngeluarin duit dia. Kenapa kamu lanjutkan kalau udah tau pelit? Karena aku mikirnya aku di Jakarta Selatan, uang dari mana Kak? Untuk makan, bayar kos. Cari yang lain lah, Say. Aku udah bekerja, udah nyari, maksudnya kan nggak seperti dia yang pekerjaannya tetap gitu. Maksudnya Yang cari cowok lain, jangan dia kalau dia pelit. aku susah sih, karena awal kenal sama dia, dia tuh kayak royal banget ke aku. Kayak aku kemana-mana diwajibin naik mobil, nggak boleh motor. Awalnya. Iya, awalnya. Kayak, adek jangan naik, nanti adek kenapa-napa. Dia bilang gitu, aku bilang, emang kenapa apanya bang? Aku bilang gitu kan. Nah, terus habis itu, dia kayak bilang, udah harus yang Kenapa nggak premium. dimobilin aja, dimodalin mobil? Itu mau direntalin mobil aku. Tapi karena berhubung aku ilfeel, jadi ya udah. Jadi nggak lama? Nggak lama sama dia. Sempet begituan sama dia? Sempet dong Kak. Jadi aku ceritain waktu aku kenal nih. Jadi kita kenal di daerah Cibubur, di restoran gitu. Restoran yang udah agak sepi tapi enak. Nah di situ aku awal kenal dia kayak, oke juga nih orang. Kelihatan tampangnya royal, baik, terus mengayomi. Kayak bos-bos gitu? Betul banget, kayak sok sibuk banget. Punya ajudan nggak? Punya asisten? Dia waktu ketemu aku sendiri. Bahkan dia ketemu aku aja naiknya busway Kak, saking pelitnya. Astaga, kataku. Terus temen aku. Disclaimer ya, gak semua pengacara kayak gini ya. Hanya oknum tertentu. Terus teman aku si Kak ini bilang, kamu tuh jangan terlalu pelit dong. Ini tuh diri kamu sendiri. Kamu tuh lagi bertemu sama cewek. Masa iya naik busway? Karena mereka teman deket tuh, si KE dan si Bang A Karena ini. nggak punya mobil atau nggak mau bawa mobil? Dia punya mobil banyak. Karena di rumahnya di Belitung itu Kak banyak Kak. Makanya itu, aku kayak, wah ya udahlah. Chinese? Enggak. Lokal? Ya kayak aku aja. Oke. Kayak aku orang Indonesia asli gitu, yang bener-bener ibaratnya ya dia di Belitung, aku orang Jakarta asli gitu aja. Nah, Jadi tapi dia punya rumah kan di Jakarta? Kan? Jakarta punya rumah, di Belitung sana punya rumah. Berarti tajir lah, Say. Betul. Tapi Kenapa pelita harapan ya? karena dia pernah cerita sama aku, dia pernah dibodoh-bodohin cewek. Oh, Jadi itu, trauma. iya. Harusnya kan nggak usah trauma ya, kan duitnya Iya, banyak. bener. Kenapa harus trauma? Bisa dicari satu Makanya perkara aja bisa banyak, ratusan makanya. Nah, terus habis itu kita kenal lah tuh. Dia awalnya kayak, adek mau makan apa? Pilih mau makan apa aja. Ya aku emang dasarnya, aku pengen ngetes nih. Kalau gue pesen yang paling mahal, dia bakalan ngomong, jangan itu terlalu mahal. Dia bakal ngomong kayak gitu, tau nggak? Aku pesan yang paling mahal di situ. Aku pesan, ternyata dia nggak komen nih. Ya udahlah, kita makan, Gengsi ngobrol-ngobrol. lah, Say, kalau dia komen. Namanya juga awal kenal ya Kak. Nah setelah itu dia kayak nanya-nanya nama aku siapa, terus habis itu aku tinggal di mana. Ya dia nyari data diri aku lah. Dan aku nggak mau jadi perempuan yang bego, nyebutin nama asli aku yang Zara ini. Ya aku bilang aja ke dia kayak, oh nama aku Ina, aku bilang gitu. Aku tinggalnya di Jakarta Selatan, tinggal sama siapa? Aku tinggalnya ngekos, aku bilang gitu. Kosan kamu siapa yang bayar? Nggak ada. Ya udah nanti abang aja yang nafkain adek ya. Dan dia bilang gini Kak, kamu ada cowok lain nggak selain aku? Nggak ada, karena emang aku belum kenal cowok sama sekali, belum pacaran sama sekali gitu. Dan dia kayak bilang, oh ya udah, adek nggak munafik kan orangnya?
aku tahu nih tujuan dia nggak munafik karena aku sebelumnya udah kan sama sepupu, jadi aku udah paham nih kata-kata dia seperti apa. Nggak mungkin orang ngasih uang tapi nggak ada yang dia minta. Iya betul. Dan aku bilang enggak kok, aku nggak munafik. Aku bilang gitu karena aku udah merasakan selebihnya yang dulu sama sepupu. Jadi udahlah, udah terlanjut kotor juga gue, udah terlanjut terjun juga. Ya udahlah, ini untuk kehidupan gue juga. Dan akhirnya aku bilang enggak munafik bang. Ya udah, abang juga nggak munafik deh. Dia bilang gitu. Abang nggak mau ada kemunafikan di antara kita. Dia bilang gitu. Nah, aku langsung jawab, iya bang, tenang aja, enggak. Nah, karena di situ restorannya udah tutup, udah mau tutup lah, udah di jam 10:30 malam akhirnya. Dan di situ kita satu mobil bareng, dia nganterin aku ke Jakarta Selatan ke kos aku. Dia biar tahu juga, tapi aku nggak ngasih letak kos aku di mananya. Tepatnya. Iya, karena aku nggak mau sedetail itu karena dia bukan siapa-siapa aku dan kita belum ada hubungan. Dan setelah itu dia pulang dan dia ngechat nih, awalnya nelfon aku. Abang udah sampai rumah ya, segala macam, dia mau ini mau itu, dia bilang kata aku gini, gue bilang kan siapa-siapa ya, tapi kenapa dia begini? Kok aku jadi mulai risih, tapi aku juga butuh aku butuh uang untuk kehidupan aku di Jakarta Selatan ini. Dan di saat itu dia kayak aku tanya, emang abang statusnya apa? Karena aku nggak mau dong ibaratnya suami orang. Terus dia bilang gini, abang udah menikah tapi abang udah bercerai. Kenapa bercerai? Namanya juga udah nggak jodoh. Nah, aku bingung maksudnya kenapa udah nggak jodoh. Kalau udah nggak jodoh berarti ya udah, jodohnya udah habis. Aku bilang gitu. Aku bilang gini, nggak mungkin dong jodoh nggak jodoh, maksudnya emang udah nggak jodoh, tapi problemnya tuh apa? Atau dia yang bermasalah atau si perempuan istrinya ini yang bermasalah? Triggernya, nah, masa iya udah nggak jodoh tiba-tiba makanya bubar itu jalan. Iya, kan nggak lucu ya, tiba-tiba kayaknya kita udah nggak jodoh deh, udah deh kita bubaran aja. Cerita. Nah itu dia, dan aku juga nggak mau terlalu percaya sama dia. Dia tuh kayak bilang istrinya begini. Aku ya bodo amat, aku sebagai perempuan paham betul dong, kayak laki-laki tuh banyak aja otak licik dan otak bajingan. Betul. Aku kayak ya udahlah, kayak bodo amat, gue nggak mau permasalahin lu, yang penting lu duda bukan suami orang, maksud aku gitu. Karena aku punya ketraumaan yang sebelumnya, karena sebelumnya kan sepupu udah beristri juga, dan sekarang alhamdulillah duda. Nah